kita bahas mengenai ulat gigi. Banyak banget nih, aku denger kayak, "Kak, gigi aku kok ada ulatnya, gigi aku kok aku pernah lihat di YouTube atau di internet atau di mana-mana." Bener nggak sih, katanya pernah denger juga gitu kalau di gigi itu yang busuk itu ada ulatnya. Jawabannya adalah tidak ada. Sebenarnya dalam gigi itu nggak ada ulat, teman-teman. Nah, itu mungkin kalau ada yang menemukan seperti ulat, itu sebenarnya bukan ulat, tapi seperti yang dijelaskan tadi, itu sudah mencapai karies profunda atau pulpa. Nah, pulpa gigi kan bentuknya seperti ini nih, serabut. Nah, ketika diambil, nanti ketika kita ke dokter gigi pun juga akan ditemukan seperti serabut pulpa dengan menggunakan debridement, teman-teman. Nah, jarum ekstirpasi namanya. Nanti sama dokter itu diambil jaringan pulpa yang sudah mati, sudah rusak itu diambil dan bentuknya akan seperti ulat. Mungkin teman-teman yang menemukan itu adalah jaringan pulpa gigi, teman-teman. Jadi bentuknya mirip-mirip seperti ulat. Nah, jadi selama ini yang teman-teman kira bahwa di dalam gigi itu ada ulat, sebenarnya nggak ada, teman-teman. Mungkin itu mah hanya pulpa gigi aja yang menyerupai ulat, namun sebenarnya itu bukan ulat. Nah, terus Kak, kenapa sih kok si gigi itu bisa berubah warnanya menjadi hitam? Nah, kenapa sih gigi aku yang udah berlubang kok lama-lama jadi kayak hitam gitu dan menyeramkan? Nah, itu kenapa bisa terjadi perubahan warna menjadi hitam itu? Dikarenakan gigi yang menghitam itu disebabkan karena kerusakan dari dalam. Jadi kayak pembusukan. Misalkan kalian, contohnya aja ya, pengibaratkan teman-teman habis jatuh dari sepeda, teman-teman punya luka, lama-lama luka itu ke orang itu menjadi agak kehitaman. Nah, itu karena proses pembusukan tersebut, teman-teman. Penjelasan bagaimana sih pembentukan dari karies atau lubang gigi ini. Yang pertama, ini dikarenakan teman-teman itu pengibaratan seperti ini. Teman-teman makan, contohnya makan nasi atau yang karbohidrat seperti itu, atau makan gula, bahkan permen seperti itu. Nah, teman-teman itu makan dan tersisa di sela-sela gigi atau di permukaan gigi itu. Nah, itu masih karbohidrat, karbohidrat. Dan di dalam rongga mulut itu ada bakteri yang bernama Streptococcus mutans. Bakteri tersebut akan mengubah karbohidrat menjadi asam. Nah, dan pH mulut teman-teman ini ada yang asam, ada yang basa. Kalau pH teman-teman adalah cenderung ke asam, maka yang ditimbulkan ketika teman-teman terdapat karbohidrat atau sukrosa tersebut akan menjadi karies gigi. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman pH saliva atau air ludahnya itu cenderung ke basa, teman-teman akan memiliki kayak karang gigi kayak gitu. Makanya ada yang kok giginya si A banyak si lubang giginya tapi nggak ada karang giginya, ya karena tersebut, karena si pH saliva atau pH rongga mulut daripada si A itu lebih cenderung ke asam, jadi akan menimbulkan karies gigi, bukan ke karang gigi. Nah, sebaliknya kalau pH rongga mulutnya atau salivanya itu basah, maka dari sisa-sisa makanan yang tidak digosok dan tidak dibersihkan selama kurang lebih 2 minggu lebih, itu akan menyebabkan karang gigi, teman-teman. Jadi penumpukan plak dan lama-lama menjadi keras, berbentuk karang gigi. Jadi si B ini karena pH saliva atau rongga mulutnya ini basah, jadi akan menimbulkan karang gigi dibandingkan daripada si A yang pH rongga mulutnya asam, akan menyebabkan karies gigi. Seperti itu, teman-teman. Jadi disebabkannya itu karena bakteri ada bakteri Streptococcus mutans di rongga mulut. Kemudian teman-teman makan tidak dibersihkan, itu karbohidrat berubah menjadi sukrosa, bereaksi dengan asam, akan menyebabkan si karies gigi. Sedangkan kalau misalkan yang si B ini bakteri Streptococcus mutans juga sama, mengubah menjadi asam, menjadi sukrosa bertemu dengan basa, itu akan menjadi si karang gigi. Mungkin itu penjelasan singkatnya, dan nanti aku akan jelasin lebih lanjut di video-video selanjutnya, teman-teman. Nah, ini lubang gigi atau karang gigi. Semoga ini dapat menjawab rasa penasaran teman-teman selama ini mengenai kak, gigi ada lubangnya nggak? Ada lubangnya, ada ulatnya nggak sih? Terus gimana cara pencegahannya? Terus sebenarnya lubang gigi itu sebenarnya ada berapa macam kayak gitu. Nah, itu dia, mungkin teman-teman udah terjawab. Semoga
ini bisa membantu teman-teman mungkin dalam tugas kuliah juga atau tugas sekolah, atau mungkin rasa penasaran teman-teman, atau mungkin ada tambahan dari teman-teman kesehatan gigi juga atau kedokteran gigi juga yang ingin menambahkan atau meluruskan hal yang saya sampaikan ini kurang tepat atau kurang benar gitu, boleh di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa komen untuk apa ya yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.